Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sarwanto dan teman-teman pendidikan IPA 3 yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pengetahuan diri. Adapun kami terdiri dari 5 mahasiswa, saya sendiri Aji Nur Jaksono, Wisnu Wardana, Atalanisa Laviola, Amelia Rizky, dan yang terakhir adalah Rizky Putri Puspitasari. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Wisnu. Ya, untuk yang pertama itu mengenai kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif adalah kemampuan siswa untuk memahami, mengenali, dan mengendalikan proses berpikirnya. Kesadaran metakognitif itu mencakup pemahaman tentang strategi belajar apa yang efektif, pengenalan terhadap kesalahan dalam pemahaman, dan kemampuan untuk memantau dan mengatur pemahaman serta kinerja belajar itu. Kesadaran metakognitif memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa yang memiliki kesadaran metakognitif yang baik itu memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Kesadaran metakognitif contohnya itu untuk mendukung kesadaran metakognitif pada siswa, guru dapat bertanya kepada siswa bagaimanakah mereka itu belajar, bagaimanakah mereka itu menyelesaikan tugas, dan apakah kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika belajar. Nah, manfaatnya sendiri itu siswa terlatih untuk merefleksikan setiap pengetahuan yang dia peroleh. Yang kedua, siswa bisa menjadi problem solver atas permasalahan sekolah. Yang ketiga, siswa terlatih untuk mandiri, kreatif, dan keras. Yang keempat, guru lebih mudah untuk mengontrol siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa lebih mudah mengingat materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran. Oke, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu mengenai gaya pribadi atau learning styles. Pendidik itu untuk pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, kebutuhan belajar peserta didik itu berbagai jenis ya, mulai dari ada visual, auditif, kinestetik, dan pembelajaran reflektif serta aktif. Nah, oke, untuk yang pertama ada gaya visual. Sebelumnya, untuk ciri-ciri visual itu peserta didik cenderung belajar melalui gambar, diagram, dan grafik. Kemudian peserta didik memahami informasi lebih baik ketika diilustrasikan dengan gambar. Nah, untuk ciri-ciri peserta didik yang auditif, peserta didik lebih suka belajar melalui gaya kinetik itu peserta didik lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik, dan pembelajaran reflektif dan aktif itu peserta didik cenderung berpikir secara mendalam sebelum bertindak. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada prasangka. Prasangka adalah sikap negatif atau positif yang dipertahankan oleh individu atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain. Prasangka dapat muncul dari stereotip, ketidaktahuan, atau pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana individu mengatribusikan pikiran, perasaan, atau sifat pribadi mereka sendiri kepada orang lain. Nah, untuk gaya yang terakhir yaitu kebiasaan pikiran, itu merujuk pada pola-pola berpikir yang konsisten dan mendasar yang dimiliki oleh individu. Ini termasuk cara individu menghadapi masalah, membuat keputusan, dan memahami dunia di sekitar mereka.
Memahami kebiasaan pikiran siswa memungkinkan pendidik untuk membimbing mereka dalam mengembangkan pola pikir yang lebih konstruktif dan efektif. Oke, Oke, nah selanjutnya jelaskan. Ya, silakan. Untuk selanjutnya yaitu membentuk dan menghambat pemahaman sendiri. Jadi membentuk dan menghambat pemahaman sendiri ini mencakup kemampuan peserta didik untuk secara aktif mempengaruhi perkembangan dan pemahaman mereka sendiri, yaitu diantaranya melalui tindakan, pilihan, dan refleksi mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi dalam membentuk dan menghambat pemahaman sendiri ini, peserta didik berperan aktif dalam membentuk pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada cara-cara untuk membentuk dan menghambat pemahaman sendiri. Yang pertama adalah aktif. Jadi di sini peserta didik harus aktif dalam mengikuti pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, dan bertanya pertanyaan akan lebih efektif dalam pemahaman materi. Untuk yang kedua yaitu eksplorasi. Jadi di sini peserta didik harus dapat bereksplorasi, mencari sumber daya tambahan, mungkin dari buku, artikel, atau video untuk mendalami topik yang belum ditemui dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah implementasi. Jadi peserta didik itu menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan untuk diterapkan dalam situasi praktis atau dalam proyek-proyek pribadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait pemahaman, menyadari apa yang tidak kita mengerti. Menyadari apa yang tidak kita mengerti merupakan sebuah langkah penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Hal ini mencakup kesadaran bahwa ada banyak hal yang kita belum tahu atau pahami sepenuhnya, dan bahwa kita selalu dapat belajar lebih banyak. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kesadaran akan apa yang tidak kita mengerti, penting untuk selalu terbuka terhadap pendapat dan pandangan orang lain, selalu mencari peluang untuk belajar, dan selalu merasa bahwa kita dapat tumbuh dan berkembang dalam pengetahuan dan keterampilan kita. Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk menyadari apa yang tidak kita mengerti. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran akan keterbatasan pengetahuan kita membantu untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran baru. Ini juga dapat mencegah kita menjadi orang yang sombong atau merasa superior terhadap orang lain. Yang kedua adalah motivasi untuk belajar. Ketika kita menyadari bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui, hal ini bisa menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian untuk yang ketiga, adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Menyadari keterbatasan pengetahuan kita dapat membantu dalam pengambil keputusan yang lebih baik. Kita lebih cenderung untuk mencari informasi tambahan atau meminta pandangan orang lain ketika kita menyadari bahwa ada banyak yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan pribadi. Kesadaran akan keterbatasan kita merupakan langkah pertama dalam pertumbuhan pribadi. Ketika kita menyadari apa yang tidak kita mengerti, kita dapat fokus pada upaya untuk mengisi celah pengetahuan dan pengalaman kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rizky. Baik, untuk selanjutnya yaitu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Nah, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan akan sikap serta pola pikir peserta didik.
Ciri-ciri dari pembelajaran yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Kedua, pembelajaran harus membuat peserta didik belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik pada isinya, waktu, proses, serta hasil dari pembelajaran. Selanjutnya pengalaman. Nah, pengalaman menurut KBBI adalah sesuatu yang pernah dialami, dirasai, dijalani, dan ditanggung. Nah, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang melalui latihan atau pengalaman. Proses belajar dari pengalaman bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, serta dalam bentuk aktivitas kegiatan apapun. Proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Nah, konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri, dan pada akhir proses belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya. Proses belajar dimulai dari pengalaman konkret individu yang merupakan peristiwa atau pembelajaran secara langsung yang dialami oleh individu. Pengalaman tersebut kemudian direfleksikan secara individu. Nah, dalam proses ini seseorang akan berusaha memahami apa yang dialaminya. Konsep abstrak hasil dari yang dipahami akan menjadi petunjuk terciptanya perilaku atau pengetahuan baru. Baik, Merenungi arti demikianlah. pembelajaran dan pengalaman membantu kita memahami nilai dari pengalaman kita dan bagaimana pengalaman tersebut mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Nah, ini juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dapat menjadi individu yang lebih sadar akan lingkungan sekitar dan orang lain. Oke, next. Nah, contoh konkret dalam pembelajaran mengenai pengetahuan diri adalah ketika akhir pembelajaran dilaksanakan refleksi di mana guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan. Contohnya di sini adalah materi tekanan hidrostatis. Nah, kemudian guru juga bertanya mengenai apa yang belum dipahami oleh peserta didik dan apa kesulitan yang dialami ketika belajar materi tekanan hidrostatis. Nah, peserta didik yang memahami materi akan dapat menyimpulkan dengan baik dan dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan hasil diskusi kami terkait dengan pengetahuan diri. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman pendidikan IPA 3. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.